Pilkada serentak 2024 telah usai. Pesta demokrasi di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota se-Indonesia menjadi pilkada terbesar sepanjang sejarah. Namun, 5 hari jelang pencoblosan, publik dinamaikan dengan isu masifnya Partai Coklat atau Parcok yang diasosiasikan dengan polisi dan ASN. Istilah Parcok pertama kali muncul dari pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang merujuk pada kelompok simpatisan Presiden ke-7 Joko Widodo yang diduga dikerahkan dalam pilkada. Sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Merespons tudingan Hasto, Jokowi mempersilahkan untuk membuktikan jika dirinya terlibat mengerahkan polisi dan ASN untuk memenangkan paslon pilihannya. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Imbas disebut-sebut mengerahkan aparat dalam Pilkada 2024 lewat Parcok, kini muncul usulan Polri dikembalikan ke TNI atau ke Kementerian Dalam Negeri. Saya masih bersama mantan Wakapolri periode 2011-2013, Komjen Purnawirawan Nanan Soekarno. Ia merupakan peraih Adi Makayasa, lulusan terbaik Akpol tahun 1978. Pak Nanan, tadi kita sudah bicara soal bagaimana pimpinan Polri harusnya bisa lebih cepat, tegas untuk memberikan sanksi pada anggotanya yang terlibat dalam kejahatan dan pemalsuan barang bukti. Kita juga mendengar lagi cerita soal bagaimana polisi dianggap diasosiasikan sebagai Parcok. Menurut Pak Nanan, tadi Pak Nanan melihat harus bedakan antara bad cop dan good cop. Bad cop harus segera berikan sanksi. Tapi kemudian ada istilah Parcok karena polisi ikut cawe-cawe di politik. Apakah Pak Nanan melihat memang polisi juga ikut terlibat aktif memenangkan kandidat tertentu atas permintaan rezim? Ya, saya merefer dulu ya, teman saya dicopot sebagai Kapolwil karena dia ikut serta berpihak. Banyumas waktu itu? Banyumas, itu suatu contoh sebetulnya secara institusional tidak boleh. Kan? Personal mungkin dia keliru, copot. Nah sekarang tuduhan tentang Parcok ini apakah institusional? Personal pimpinan atau sampai ke bawah. Itu yang perlu diklarifikasi. Nah, seharusnya pimpinan Polri segera aja. Kalau tidak ya buktikan tidak. Yang kedua tentunya. Katanya kabarnya sudah dilaporkan ke Bawaslu tetapi itu tidak dianggap bukti yang cukup. Ya kembali bahwa. Jadi pertanyaan saya adalah apakah misalnya tudingan tentang Parcok ini sesuatu yang menurut Bapak mengada-ngada, menyudutkan atau sesuatu yang perlu menjadi evaluasi? Ya kalau mendengar di bawah itu memang ada komplain bahwa ada tekanan, ada intervensi terhadap mekanisme pemilu. Itu komplain kan, artinya perlu dibuktikan yang ada. Nah kembali lagi bahwa sebetulnya kan polisi mesti independen, di level apapun dia independen. Sehingga tidak bisa mengintervensi, harusnya begitu. Karena polisi negara, bukan polisi pemerintah, apalagi polisi partai, itu yang utama. Artinya mari sama-sama teman-teman kepolisian yang masih berdinas, ingat kembali lagi bahwa Anda adalah polisi negara, bukan polisi pemerintah, bukan polisi partai, bukan polisi perseorangan. Jadi kembali ke kita sebagai polisi negara kesatuan Indonesia yang mengayomi, melayani, nothing dulu. Ada wacana karena ingin membuat setelah berapa puluh tahun Pak, 25 tahun ya polisi melepaskan diri dari TNI. Ada kemudian wacana ya tentu tidak mengembalikan lagi di bawah TNI karena itu kemudian tidak sesuai dengan amanat reformasi. Tetapi Polri di bawah Kemendagri. Menurut Pak Nanan? Yang pertama di bawah Presiden saja diintervensi kan. Apalagi di bawah Mendagri gitu kan. Yang pasti itu politik sama sekali. Namun demikian kan ini
yang mulia di DPR yang menentukan kepentingan negara, kepentingan partai atau dan sebagainya. Jadi jangan sampai polisi justru dipakai untuk kepentingan. Justru kalau dibawa Kemendagri malah jauh lebih mudah diintervensi dong. Karena atasannya kan banyak. Tapi kalau kita belajar dari beberapa negara tetangga sebagai acuan, Singapura misalnya, Malaysia, itu memang polisi di bawah Kemendagri-nya. Ya, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Sistemnya beda. Kita ini polisi nasional. Ya, kalau Amerika yang polisi negara bagian. Saya sudah ikut juga dengan mereka berdiskusi tentang mana lebih baik, nasional atau negara bagian. Mereka komplain karena tidak bisa masuk ke wilayah lain. Begitu masuk perbatasan dia nggak bisa masuk. Oke, tetapi analoginya Pak Nanan menarik sih. Di bawah polisi, di bawah presiden saja. Sudah diintervensi. Kan? Apalagi di bawah Mendagri yang lebih mudah semua akan masuk mengintervensi kepolisian. Sehingga kalau saya personal, pribadi dengan pengalaman, prinsipnya tidak ada yang boleh mengintervensi kepolisian. Nah, juga polisi jangan mau dia intervensi untuk independen. Nah, untuk independen ya kembali jangan ke value istilah saya kepentingan-kepentingan, tapi ke values, ke nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai kepolisian, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai nasional. Ke sana. Jadi mari contohkan di pimpinan paling atas agar yang di bawah itu sama mindsetnya, teladannya gitu kan. Ya kalau dulu kita keluar dari TNI dianggap kita struktural tidak betul. Kita ini horizontal, equal. Jadi Pak, kalau menurut Bapak sendiri, apa evaluasi terbesar pada institusi yang pernah Bapak pimpin? Kalau misalnya Bapak tidak setuju bahwa polisi ini di bawah Kemendagri, tapi kemudian apa dong evaluasinya? Tidak saja soal profesionalitas polisi. Dalam hal penegakan hukum, jangan lagi begitu berani berbohong terhadap satu kasus, memalsukan barang bukti, berbohong, bahkan ada rekonstruksi fiktif, itu satu hal. Lalu kemudian dalam hal politik, apa dong evaluasinya Pak Nanan dan apa yang bisa dilakukan oleh Polri ke depan? Iya tadi sadar diri, kembali ke jati diri. Yang kedua sebetulnya pengawasan itu sangat luar biasa polisi itu. Publik di bawah, Kompolnas, kemudian Ombudsman, LSM. Faktanya Kompolnas juga dianggap tidak cukup kuat. Oke, itu bagian ini. Ada Ombudsman, ada LSM yang independen semuanya. Harusnya kembali bahwa ya harus berani mengangkat polisi. Makanya dulu saya mengatakan bahwa tegur, tindak, berikan masukan kepada kepolisian yang benar untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi, bukan negur-negur dapat proyek kan gitu. Negur-negur dapat ini. Tapi bukan personally. Jadi mari sama-sama pengawas publik itu, Kompolnas, Ombudsman, LSM, ya tegakkan kembali agar Polri ini menjadi penegak hukum yang benar. Pak, ada satu lagi. Jadi Bapak tidak setuju ya bahwa polisi di bawah Kemendagri ya, sama seperti suara Pak Tito yang juga mantan Kapolri dan sekarang menjadi Kemendagri. Nggak setuju. Tadi demi kepentingan negara itu akan lebih mempersulit bagaimana bisa independen kepolisian. Satu, yang kedua tugas polisi itu tidak satu. Kalau Mendagri itu hanya di nanti pengamanan saja. Tapi bagaimana Gakum? Gakum itu di bawah Menkumham. Terus gimana? Oke, kalau begitu salah satu evaluasinya, misalnya mengatakan begini, dari Komisi 3 DPR, fraksi PDIP, Pak Wayan Sudiarta mengatakan orang mulai mengusik senjata yang dipegang polisi, apa yang membedakan polisi sipil dengan tentara misalnya, Polri adalah sipil karya non-kombatan, non-tempur, tentara kombatan tempur. Artinya kami capek menjelaskan kepada masyarakat bahwa polisi masih perlu pegang senjata. Di sini kira-kira garis besar ada polisi jangan lagi memegang senjata. Dan ini terbukti ada 2 kasus yang paling baru, menembak pelajar, menembak rekan kerja sendiri. Perlukah polisi itu memang dilucuti tidak lagi memegang senjata? Kecuali untuk tugas-tugas yang berbahaya. Ya gini, ada struktural, ada fungsional. Jadi bisa siapa yang pegang senjata sesuai fungsinya. Yang kedua, teknologi sekarang luar biasa. Kita belum menggunakan, di luar negeri mungkin nggak ada yang boleh senjata api sekarang. I know. Artinya permintaan ini valid dong. Artinya bahwa tidak semua polisi harus bisa pegang senjata. Serse dan seperti tadi dari Semarang nggak perlu lagi pegang senjata api. Ya, deadly itu tidak boleh. Nembak senjata pun tidak bukan buat mematikan, tapi kan itu melumpuhkan. Maka sekarang kalau ada senjata yang lebih canggih, senjata yang listrik itu tembak dia pingsan, lebih baik senjata ya polisi dengan itu. Yang menggunakan senjata api ya bagian Densus, Brimob kan itu butuh untuk sebagai ancaman.
Kalau bisa pemerintah menyiapkan senjata itu, kenapa tidak? Jika anggota pun terlindungi kan. Sebelum memiliki senjata itu, apakah Bapak Pak Nanan setuju bahwa tidak semua anggota polisi, misalnya polisi itu tidak perlu pegang senjata kecuali sedang menghadapi kasus-kasus berat tertentu? Apakah usulan ini bisa Bapak anggap sesuatu yang bisa diterima atau enggak? Karena itu akan justru berbahaya bagi anggota Polri. Ya, sebetulnya ada proses. Anggota ini mampu nggak dia pegang senjata? Ada tes psikologi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dipertimbangkan pimpinan. Tadi ancamannya seperti apa gitu kan? Kan tidak setiap hari ada ancaman yang harus dengan senjata. Siapa yang dikedepankan dengan senjata atau hanya tongkat polisi saja gitu. Jadi itu bisa dilihat dengan ancaman yang ada. Oke. Tapi Bapak tapi Bapak tidak setuju kalau anggota polisi sama sekali tidak memegang senjata. Iya, polisi itu adalah ya harus bersenjata, tapi kapan dia menggunakan, bagaimana ancamannya yang harus dijelaskan. Seperti judul kita malam hari ini, seragam dan senjata, di mana batasannya? Yang penting polisi tahu sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat, jangan bunuh masyarakatnya sendiri yang tidak melakukan apa-apa dan bahkan tidak bersenjata. Ya. Jangan jadikan peluru yang dibayar dengan uang pajak justru untuk membunuh anak bangsa. Untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Itu senjata. Bisa dibayangkan sekarang, kalau polisinya tidak bersenjata semua, kemudian penjahatnya bersenjata semua, maka polisi tidak bisa melindungi masyarakat yang benarnya kan gitu. Ini juga bisa dipertimbangkan. Kondisi apa sekarang di masyarakat yang ada? Malingnya bersenjata, semua bersenjata. Terus polisi tidak bersenjata, hanya dengan tongkat saja. Bagaimana polisi bisa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat yang perlu dilindungi? Itu juga pertimbangan yang harus menjadikan wah polisi copot. Tidak dengan emosional, tidak dengan struktural. Makanya lihat ini kesalahan personal atau institusional. Harus di kajian, Pak. Kalau personal, satu pelajaran yang sangat berarti sebenarnya. Satu sisi kita tahu masih banyak polisi yang baik, dan kita memberikan ruang terus tumbuhnya polisi-polisi yang baik. Tapi satu sisi semoga polisi yang baik ini dan pimpinan Polri bisa memberikan garis yang tegas, memisahkan mana polisi yang baik dan menghukum polisi yang memang penjahat. Terima kasih Pak Nanan, terima kasih untuk perspektif dari Anda. Terima kasih juga sudah menyaksikan Rosi. Sampai jumpa Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.